semangat pemimpin ini sudah tidak pada cita-cita pendahulu-pendahulu kita. Di bidang penegakan hukum, betapa rusaknya gitu kan? Kalau kita lihat di media, baik media sosial maupun media mainstream kan. Paling ideal struktur pemerintahnya adalah struktur pemerintahan Pak SBY di saat PDIP berada di oposisi pemerintah. Termasuk berantas koruptor sampai akan dikejar sampai ke Antartika gitu kan? Atau mau dimaafkan gitu kan? Kalau kita mentalnya sudah tidak bagus, ditambah sistem politiknya yang sudah tidak dikonstruksikan dalam rangka untuk kepentingan masyarakat secara luas, hanya mengedepankan sebuah kekuasaan, ya jangan harap ke depan akan baik. Oke, terima kasih sahabat Portalika. Hari ini di penghujung tahun 2024 dari meja redaksi Portalika kita akan bincang-bincang dengan Mas Joko Purnomo sebelah kanan saya yang praktisi ini, praktisi apapun ini. Ya pernah pernah juga sebagai LSM, pernah juga sebagai ketua KPU Provinsi, KPU Kabupaten Wonogiri, bahkan di NGO lama. Itu nanti kita bincang-bincang berbagai isu selama tahun 2024 ini. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Triwahyudi yang notabene kita praktisi partai politik dulu pernah di sana, sehingga nanti ada kebijakan-kebijakan yang menyangkut soal partai politik ini nanti kita bincangkan di penghujung tahun 2024 ini. Dari meja redaksi Portalika, kita sapa sahabat Portalika dan selamat siang Mas Joko dan Mas Triwahyudi. Selamat siang Mas Tus. Selamat siang Mas Tus. Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Hari ini agak panas. Agak panas. Ya, kemarin hujan deras. Ya, hujan deras di Wonogiri sudah cukup lama hujan ya. Ya. Hampir 3 minggu, hampir 1 bulanan ini. Makanya perlu jaga kondisi semuanya ini. Oke, sepanjang tahun 2024 kita menghadapi berbagai fenomena yang dalam pemberitaan ini kalau kita baca di beberapa media-media online maupun media-media konvensional, mulai dari pilihan presiden, kemudian pilihan anggota legislatif, kemudian ada pelantikan presiden. Kemudian bahkan yang terakhir kemarin, sekitar November kemarin kita serentak untuk pertama kalinya pemilihan kepala daerah bareng-bareng Bupati maupun gubernur di seluruh Indonesia. Dan ternyata dari sepanjang tahun 2024 ini isu-isu yang muncul juga cukup banyak, diantaranya tentang pelantikan presiden yang kemudian notabene tersusun kabinet merah putih oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Gibran Rakabuming Raka. Kemudian dari situ, kemudian sampai hampir akhir tahun ini, kemudian kita juga diinformasikan, dikabarkan PPN naik 20%. 12%. Naik 1%, dari 11 menjadi 12%. Nah, kemudian juga nanti kita akan membahas juga dari Pilkada November kemarin, khususnya untuk Wonogiri, kita sudah mempunyai bupati yang tinggal menunggu kemarin, tinggal pelantikan. Yang insya Allah akan kita laksanakan nanti sekitar bulan Februari 2024 ya Mas ya. Tanggal 4 ternyata. Tanggal 4 Februari ya. 2025. 2025. Oke, kira Mas Joko dulu. Kaitannya dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembentukan kabinet ini Mas Joko. Mas, kalau kita lihat kan cukup gemuk gitu. Sementara APBN kita kalau kita baca-baca itu kan hutangnya semakin tambah juga. Ketika SDM di kabinet banyak, kemudian anggaran kita juga minim, bahkan banyak hutang. Sementara kita kan harus dulu ingat miskin struktur kaya fungsi gitu. Tapi kenapa ini
harus menjadi gemuk gitu. Bahkan Bukan miskin Mas, padat. padat. Bahkan kita kan Padat struktur kayak fungsi. ya, bahkan kan hampir semuanya kementerian kan ada wakil menteri nih Mas Iya, Joko. iya, Gimana nih? Sementara di zaman-zaman kemarin kan wakil menteri hanya terbatas karena Iya. memang wakil menteri itu dipilih, memang tugas kementerian itu cukup banyak. Tetapi ini hampir semuanya itu ada wakil menterinya. Jadi- Bahkan Menpora itu kan sekarang ada 2 menteri Iya. gitu. Pripun nih Mas Joko? Jadi modelnya kayak menyusun struktur organisasi kader. Iya. Nah, Oke biar terkader gitu Iya. kan. Tapi saya melihat gini Pak Tos. Jadi yang pertama menurut saya ini kan lebih analisis kita ya, analisis saya mas saya itu lebih pada Pak Presiden ini ingin membalas jasa semua pihak yang kemarin itu merasa terlibat dalam proses pemenangan di Pilpres itu. politik balas jasa berarti. Seperti itulah. Seperti itu. Yang kedua, ini kan sebenarnya sistem presidensial. Gitu ya. Artinya sebenarnya Pak Prabowo tidak harus terjebak ke sana, tapi ini bukan dalam rangka kejebak sebenarnya, tapi lebih pada upaya itu. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kalau masalah fungsi, kalau kita mau jujur kita koreksi satu persatu, kayaknya banyak overlap. Antar kementerian banyak overlap, apalagi setiap menteri punya wakil gitu kan. Dan kemarin kan beberapa sudah mulai kan itu beberapa menteri tampil gitu kan. Itu kan sudah mulai overlap gitu. Termasuk misalnya ketika ada kasus dianggap dalam tanda kutip kasus pelanggaran HAM, ini urusannya Menham atau Menteri Hukum, proses penegakan hukum. Contoh kasus Semarang. Kan sampai sekarang kan Kementerian HAM juga tidak bersuara sama sekali. Bahkan kemarin itu Kementerian HAM ingin menciptakan sekolah HAM dan sebagainya lah gitu. Karena menurut saya job description-nya memang harus diperjelas supaya tidak jadi beban. Baik beban anggaran maupun beban penugasan dari Pak Prabowo sebagai presiden gitu. Tapi jangan-jangan nanti dalam pertengahan oleh presiden dikurangi nanti susunannya itu. Syukur-syukur dikurangi. Dikurangi ya. Karena gini, sebagaimana informasi yang kita terima dari media, di 2024 saja APBN kita itu tekor, gitu kan. Kemudian di 2025 kebutuhannya 3.000 sekian triliun. 800 triliun diantaranya untuk membayar hutang. Nah, saya melihat kenapa tadi kemudian ada di tengah-tengah kesulitan ini dengan beban APBN yang cukup besar ya, karena saya yakin semuanya belum punya kantor lah, belum semua punya kantor kementerian itu, karena total dengan wamen dan staf khusus kan sampai 100 lebih. Ya, lebih. Kementeriannya aja 48 kalau tidak salah. Saya yakin bahwa belum semuanya ada kantornya. Ini nanti belum menata ke bawah ke tingkat provinsi, kabupaten, kota. Kalau tidak nanti overload-nya semakin parah. Kenapa semakin parah? Ketika dulu ada satu departemen, satu kementerian gitu kan, di kabupaten, kota atau di provinsi ada satu dinas, kemudian nanti perintahnya dari 3 menteri ya. Seperti perlu dibuat semacam SOTK gitu kan. Susunan Ya, mestinya organisasi ada, tata kerja itu Kalau sudah ada, karena kan ada. itu dasarnya kan undang-undang, memang sudah dirubah undang-undangnya. Cuman persoalannya kan pertimbangan gemuk ini kan jadi, kalau pertimbangannya sekedar, saya katakan sekedar balas budi tadi. balas budi gitu kan tidak harus di kementerian gitu loh. Kan tidak harus jadi pejabat gitu. Bahwa ini berbagai kekuasaan ya, tapi kan tidak harus jadi pejabat di kementerian. Banyaklah tempat-tempat lain yang bisa ditempati. Mestinya dalam kondisi sejak awal sebenarnya sudah diketahui bahwa 2024 ini APBN akan kesulitan. Apalagi 2025 kan. Kemudian Pak Presiden sampai mengatakan infrastruktur dan pembangunan jalan tol dihentikan. Ya. Sementara. Pertanyaannya sederhana saja. Apakah ketika itu diberhentikan juga menyelesaikan persoalan? Karena banyak yang multi-use kemarin, gitu kan? Multi-use dari proyek-proyek itu, gitu. Nah, saya melihat begini. Ada hal yang mestinya kita pahamkan. Kenapa? Yang dulu kita hutang, gitu kan? World Bank macam-macam begitu gampang. Sekarang tidak. Padahal prinsipnya kan
World Bank sebagai lembaga penyalur kredit gitulah ya. Itu mestinya kan kalau komitmennya dilaksanakan kan oke-oke saja berapa beberapa waktu lalu juga sudah. Ternyata di balik itu kan ada embargo World Bank ternyata. Embargo itu terjadi karena kesalahan. Saya juga sebagai orang awam juga kadang mikir juga. Ya, Menteri Keuangannya kan sekelas menteri pernah jadi Ya menteri jadi salah World satu Bank, dari manajemen World Bank. Kenapa bisa terjadi kesalahan ya mungkin karena kebingungan itu. Makanya ketika mencari hutang tidak bisa ya satu-satunya menaikkan PPN. Kalau sekarang ya kena PPN barang mewah semua itu nggak mungkin lah. Iya. Artinya masyarakat tidak bisa di tanda kutip dibodohi seperti itu. Semua naik nanti. Pasti gitu. Dan Contoh dengan misalnya pajak mobil kena. Ya. Kemudian pajak yang lain kena termasuk yang terkait dengan kendaraan untuk distribusi. Artinya barang yang didistribusikan mestinya nggak naik jadi ikut naik loh. Karena biaya distribusinya naik, pasti akan naik semua. Ya, oke Mas Joko, yang soal kegemukan kabinet tadi. Mas Wahyudi selaku dulu pernah di partai politik atau memang perlu ada balas budi ketika partai mengusung kemudian calonnya jadi itu harus orang-orang partai harus didudukkan di kementerian atau didudukkan dalam posisi-posisi yang memang harus ditempatkan Mas Wahyudi. Sebetulnya konteks bernegara itu di era sekarang Mas Pak Joko dan rekan-rekan meja redaksi ini sebetulnya kalau memang pengen ideal partai politik itu setelah menjadikan menghantarkan calon itu jadi presiden itu sebetulnya dia harus setia pada platform partainya tanpa dia menitipkan pesan-pesan kaitan dengan personalia. Kalau kita melihat hiruk pikuk partai politik per hari ini kan yang kasat mata yang bisa kita analisa adalah kesannya adalah saya dapat bagian berapa di situ. Ini partai politik. Dan yang harus kita pikirkan juga hampir semuanya ketua partai politik masuk kementerian. Nah, kecuali yang oposisi PDIP. Betul. Nah, ini menarik. Nanti akan kita bahas juga tentang oposisi PDIP. Dan saya pribadi saya sebagai masyarakat awam gitu, masyarakat yang paling bawah, ini berharap betul PDIP ini sebagai oposisi gitu loh. Karena dalam perjalanan waktu itu yang paling ideal struktur pemerintahnya adalah struktur pemerintahan Pak SBY di saat PDIP berada di oposisi pemerintah. Di luar ya. Ini harapan saya selaku pribadi, pengennya PDIP nanti juga memfungsikan dirinya sebagai oposisi yang benar-benar menjadi representasi gejolak suasana kebatinan masyarakat, bukan kepentingan partai secara kecil, tapi kebutuhan masyarakat. Ini contoh saja Mas. PPN seperti yang sudah disinggung, PPN 1% dari 11 dari 12. Apakah hanya kita itu naiknya hanya 1% kebutuhan dasar kita itu? Kan tidak begitu cara berhitungnya. Kalau saya membaca banyak literasi itu kan tidak begitu. Satu barang itu bisa naik 9%. Gitu loh. Bisa lebih dari 9%, tapi rata-rata 9%. Ya, tapi kembali ke balas budi tadi untuk orang-orang ya ini mau tidak mau zamannya memang seperti ini gitu loh. Kita tidak bisa kita tidak bisa idealnya harus begini. Saya bicara idealnya. Idealnya partai politik akan selesai dengan setelah menghantarkan paslon ini duduk di sana. Soal paslon ini akan mengkrit seperti apa, ya sudah. Jangan rona mukanya Mas Tus jadi komisaris BUMN, Pak Joko jadi ini karena dulu kita pernah sama-sama. Kalau ini dibiarkan Mas Tus, ya kita dirampok Mas. Tapi bisakah
ketua partai gitu nanti di dalam lembaga DPR RI-nya itu kemudian mencoba membangun pemikiran bahwa itu terlalu gemuk, pengkritisan gitu. Mas, Karena kan lembaga DPR lembaga DPR itu kan lembaga pengontrol. gini Mas Tapi Winter. kan Yusonnya kemarin bersama Nggak. mereka toh. Mas Tus gini saja. Gimana? Mas Tus kalau sudah nyaman di dalam, mendapatkan berbagai macam fasilitas, dan kebutuhan partai politik di 2029 dalam rangka untuk suksesi lagi, mempertahankan posisi atau merebut kemenangan. Mas Tus kalau sudah nyaman di luar, ada ide original enggak? Pasti akan mengikuti konteks di dalam karena nyaman. Tapi kan Gitu. seperti dikatakan Mas Joko tadi ya, beban anggaran kan juga cukup besar ini. Iya. Ya, karena untuk menggaji gitu lah. Menggaji itu aja kan kita butuh anggaran besar juga. Ini terus gimana? Kalau saya melihatnya, Rakyat akan iya. di bagian yang mana nih? Kalau saya melihatnya gini Mas Sus. Karena saya bagian dari orang bawah itu tadi, yang grassroots, Iya. yang intip lah cara-caranya gitu kan. Melihatnya sederhana. Semangat pemimpin ini sudah tidak pada cita-cita pendahulu-pendahulu kita. Kalau memang ada statement kita ini rusaknya kan korupsi. Iya. Rusaknya korupsi. Kenapa kita tidak konsentrasi ke sana dulu? Kita kejar habis-habisan itu orang-orang yang korupsi. Antisipasi ini kan tidak ada upaya yang serius. Satu. Yang kedua, loh, pejabat kita itu tunjangannya berapa? Kalau kita berhitung tentang kebutuhan, ya saya butuh. Tapi 1 bulan pertama itu kebijakan Presiden Prabowo cukup mengenal loh. Berapa koruptor yang juga sudah tertangani, berapa Belum menunjukkan. Komdigi lah. Kalau Itu saya kan 12 sampai 18 tersangka itu. Kalau saya melihat bukan soal, jadi ini kita ke Cina Mas, yang seperti saya share di grup itu Iya. kemarin. Harus ada hukuman mati. Kalau ini lari ke Indonesia itu tidak mungkin dihukum mati itu. Itu tidak ada keseriusan pemerintah. Guyannya seperti itu ya. Iya, tidak ada keseriusan. Kalau ada keseriusan, ya sudah saya lebih, atau kita sebagai pejabat, sebagai pengambil keputusan di tingkat level atas, saya akan berkiblat semuanya pada rakyat. Apapun itu. Andaikan dulu kan ada Pak ya, pejabat sekelas eselon berapa sampai eselon berapa ditariki ditikon balik itu kan pernah ada itu. Lah, kalau ini dilakukan PPN 1% dari 11 menjadi 12% itu kan bisa di ojo saiki sik lah, situasi ini lagi transisi. Terus kebutuhan negara juga masih banyak. IKN itu juga menimbulkan. Alasannya kan undang-undangnya sudah terbit dari sebelum dilantik, Ya. sebelum pilpres. Tapi atau gini, Ya kalau itu ya iyalah. Tapi kan produk politik Pak Joko. Artinya jangankan 1 hari, 1 jam aja. Kalau bisa produk dirubah. politik itu berarti Pak Joko, ini kan mencerminkan orang-orang politik itu ya. Iya. nggak ini atau kita kembali ke alam ya, artinya nanti seleksinya biar alam ya, kegemukan kabinet merah putih ini. Nggak bisa, Gimana? jangan diserahkan ke alam. Karena kan gini. Karena manajemen itu kan prinsipnya rekayasa. Satu hal yang perlu kita bahas, kita kan ini Gus Miftah itu kan salah satu petinggi Indonesia yang menyatakan mundur sejauh ini. Ya. Sejauh ini kan belum ada yang mundur. Berarti Kan gitu. Mas jangan-jangan Kan itu. dengan mundurnya Pak Gus Miftah nanti itu. akan ada lagi orang yang Ada mundur. orang-orang yang salah ngomong gitu terus mundur. Karena Mundur aja makanya gitu. enggak, Gimana? itu kan Gimana? struktur itu kan sudah Sudah diplot ya? Sudah diplot ya? Sudah diundangkan. Sudah Bukan diundangkan masalah. ya. Saya Mundur, yakin nanti mundur juga akan diganti. Diganti. Iya. Kalau sekarang aja pejabatnya masih dilantik terus tiap hari kan di istana itu. Selalu ada pelantikan sekian. Sekarang coba aja yang ngurusi sekretariat pejabat di sekretariat negara. Ya. Juru bicaranya melantik setiap saat itu kan, menambah sekian orang. Kalau saya melihat begini, jadi salah satu solusi terbaiknya bagaimana Mas? solusi terbaik sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan, Apa ya. persoalan yang kita hadapi negara ini?
katakanlah kementerian itu dijadikan 10, 15, 20, 21 bisa nggak? Dulu pernah ada kajian maksimal 21. Artinya itu sesuai dengan kondisi real kebutuhan di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, harus profesional. Mas Tukur gini, apapun cita-cita Pak Prabowo nanti, seperti yang dikampanyekan begitu menggebu ya, termasuk berantas koruptor sampai akan dikejar sampai ke Antartika gitu kan, atau mau dimaafkan gitu kan. Menurut saya, kalau orang-orang yang dipilih itu tidak berdasarkan kompetensi seseorang, tidak berdasarkan kemampuan orang itu, ya sama saja gitu. Akan statusnya itu akan seperti pejabat politik gitu. Sekarang contoh penegakan hukum, berkali-kali diancam nanti kalau tidak bisa koruptor, TNI Polri akan dihentikan dan sebagainya. Tindakannya apa? Apakah hanya dengan pidato? Tidak. Harusnya dengan surat keputusan atau surat perintah atau instruksi apa gitu, supaya jelas arahnya itu jelas. Kalau ini kan nggak sama saja dengan nanti dikembalikan ke DPRD untuk pilkadanya karena biayanya macam-macam. Itu kan di pidato wacana. Harus dilakukan kajian gitu loh. Supaya apa? Supaya pas itu. Saya sekarang contoh. Berarti ini kita harus nunggu 5 tahun lagi ya? Oh, enggak. Apakah presiden bisa kegemukan kabinet merah putih ini loh, kegemukannya dulu kita bahas soal gemuknya ini ya, tadi. Ini kan istilah Jawa itu wis kadung gemuk. Sekarang bagaimana mengoptimalkan yang gemuk? Makanya menurut saya harus ditata gitu. Harus ditata. Kalau mau perlu dirampingkan tidak apa-apa. Gitu loh. Toh misalnya sekarang jadi butuh berapa dirjen coba? Gitu kan. Sekarang menjadi kalau ada kunjungan ke daerah kementerian baik menteri maupun wakilnya jadi berapa? Ngeri banget kan Indonesia itu. Ya, kebutuhan 100 lebih. Kebutuhan transportasi, akomodasi dan sebagainya kan tinggi itu. Betul. Jadi saya yakin nanti akan terjadi overlap gitu kan. Overlap macam-macam kan. Dan seterusnya. Saya kira saya yakin nanti akan menghadapi overlap kebijakan. Nah, kalau itu terjadi, bisa bayangkan sekian banyak menteri. Jadi tidak ada, lebih baik menterinya sedikit, toh dia manajer kan, gitu loh. Nah, yang mengeksekusi ini diperbanyak teknisnya. Toh yang mengeksekusi nanti teknis gitu ya. Makanya saya sepakat dengan omongan jenengan tadi Mas Joko. Jangan-jangan nanti lembaga yang ada di kabupaten, di provinsi itu, di bawah 3 kementerian kan gitu loh. Padahal hanya 1 kan. Dan saya yakin nanti akan ada penyesuaian itu. Kan gitu. Nah, kan iya tak? Nomenklatur ada perubahan nomenklatur. Kan repot untuk menghadiri acara-acara ini. Karena kementerian itu di atasnya langsung struktural kan dia harus berangkat koordinasi terus. Nah ya sebenarnya kalau satu menteri menghadapi beberapa dinas malah enak gitu. Kan tapi dinas di bawah beberapa menteri. Yang mimpin yang dinasnya gitu kan. Jadi kalau saya menurut saya harus dilakukan review ya, bahwa paling tidak diperjelas supaya tidak overlap. Sekarang Menteri Pertanian aja kemarin tapi saya juga ada pandangan positif. Jadi minimal lapangan pekerjaan terbuka. Bagi siapa? Karena dengan penambahan nomenklatur struktural. Harapannya lapangan pekerjaan tambah. Mereka orang-orang sudah punya pekerjaan. Justru di bawah ini yang sekarang menghadapi PHK besar-besaran itu yang pengen saya contoh yang terdekat dengan kita lah, itulah Sitek menyatakan Pak Edi. Bagaimana wakil menteri mengatakan begitu optimisnya dan kerjaan, begitu ada putusan EMA, putusan bandingnya gagal kan. Hanya bertanya kok bisa begitu loh. Kebijakannya gimana pemerintah ini kan? Belum yang terakhir teman-teman kita yang di media juga ANTV kan produksi sudah di off kan semua dirumahkan. Ini kan kasihan juga. Tadi Mas Wahyudi ngomong muncul lapangan pekerjaan ternyata kan sebaliknya ya banyak yang di off kan. Ya, kalau itu nanti di 2025 itu Mas, kalau ini tidak situasi politiknya tidak stasioner. Ya jangan harap ada
ada akselerasi menuju ke hal yang baik. Iya. Karena PDIP kalau sudah berada di oposisi, sudah berada di luar, harapan saya pribadi, ini begitu harus keras. Iya. Yakin Keras. Tapi kan semangatnya beda loh Pak Wahyudi. Semangat PDIP Harapan saya. Semangat PDIP sekarang dengan semangat 98 kan sudah beda ya. Ya, harapan saya masih menggantungkan harapan itu pada partai yang berada di oposisi dalam rangka controlling. Kalau memang itu tidak baik, kalau itu salah, ya berbunyilah salah, berbunyilah tidak baik. Iya. Itu harapan. Persoalannya kan sekarang yang terjadi di negara kita itu kan kalau istilah orang Jawa, sopo sing kuasa. Gitu. Bagaimana sing gempur habis-habisan gitu. Nggak bisa karena kita sistem presidensial. Bukan sistem parlemen. Kalau parlemen, ya begitu parlemen bergoyang kan begitu. Kalau ini kan tidak gitu loh. Oke, untuk yang kabinet merah putih yang gemoy itu ya kita berharap ada semacam kajian ulang ya Mas Joko. Ya, kalau saya melihat ya itu. Apa gitu ya? Ada review lah, paling tidak review. Itu ada kejelasan, disusun benar-benar. Iya. Saya kemarin berpikirnya jelas ya. Saya kemarin berpikirnya kalau dulu pada waktu SBY termasuk Pak Jokowi itu kan. Jadi sedikit dulu gitu kan. Kita kurang berjalan ditambah. Ini nanti bisa besar dulu sambil berjalan dikurangi kan repot. Saya itu kadang-kala gini Mas Pak Jokowi. Ini kan kita bicara santai. Saya tuh kadang-kala kemarin nonton Filipina Indonesia di stadion Manaan. Piala ASEAN kemarin ya. Piala AFF ASEAN Mitsubishi elektrik itu. Ini seperti negara, Mas. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, mentalitinya pemainnya juga tidak disiapkan dengan baik. Durasi waktu sepak bola ini kan 45 kali 2. Andai kan ada tambahan ya maksimal mungkin 11 menit seperti yang kemarin. Ending sepak bola harus mencetak gol ya. Harusnya begitu. Tapi kenapa harus bermain cantik? Terus setelah kita kalah dari 1-0 dari Filipina, apa yang disampaikan para pengamat, netizen dan lain sebagainya? Ya penghujat. Padahal mau tidak mau ini bisa dipersiapkan. Harus ada pembenahan. Iya. Kita ambil hikmah positifnya ya. Kalau kita melihat selerinya yang di dalam, yang di punggawa PSSI sana, pasti juga tinggi-tinggi kok. Tidak mungkin hanya recehan 1 juta, 2 juta. Gitu loh. Berarti apa? Berarti memang dia diberi tugas dan kewenangan untuk menciptakan sebuah tim selevel ASEAN, ya minimal iso imbang dengan Filipina. Walaupun harusnya gitu. Walaupun seperti yang disampaikan Mas tadi, ini ya wis kita pasrah pada alam saja. Nggak bisa ini bisa strategi, bisa dipersiapkan. Nah, ini saya melihat sepak bola itu kadang juga saya tarik ke ojo-ojo kita itu selalu mengandalkan injury time. Masih ada waktu, gitu kan. Tapi tidak ditata sedemikian rupa. Diawali dari semangat dulu. Semangat bernegaranya seperti apa? Gitu. Kiblate sesuk pengen numpak Alphard atau disamaratakan, asas manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat. Alphard atau masyarakat. Ini menggiurkan ini Mas. Jadi kalau kita bicara tentang saya sudah menjadi pejabat, apakah saya akan menciptakan harmonisasi keadilan dan sebagainya bagi masyarakat atau kenikmatan untuk pribadi saya berserta keluarga? Ini teman-teman meja redaksi dinilai sendiri. Jadi sambil kita menganalisa, berpandangan tentang bernegara gitu kan. Ya kita berharap kegemukan kabinet merah putih ini ada kajian, ya, kemudian seperti katakan Mas Wahyudi tadi, ayolah mulai noto lah, kita moto 5 tahun ke depan itu endingnya Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo itu endingnya akan seperti ini. Gitu ya. Tapi kita tidak melihat sekedar gemuknya. Iya, tidak lihat gemuknya. Kalau gemuk tadi sudah saya katakan, istilah Jawa wong ki wis memang undang-undangnya dibikin gemuk, gitu kan, dibikin seperti sekarang.
Maka sekarang harus diperjelas gitu loh bidang kerjanya. Apa saja, Mas? Contoh misalnya di bidang penegakan hukum, betapa rusaknya gitu kan? Kalau kita lihat di media, baik media sosial maupun media mainstream kan, betapa rusaknya gitu. Mantan pejabat ini ditemukan di rumahnya gitu kan, ada satu sekian triliun, bahkan emas batangan seharga 1 triliun lebih, 1,5 triliun misalnya. Kemudian dulu ada berita 279 triliun kemana gitu. Baru saja ketua KPK juga, baik di BI macam-macam, katanya sudah ada 2 tersangka, ternyata beritanya hari ini belum ada tersangka. Gitu kan. Nah, menurut saya kalau memang presiden mau mengendaki penegakan hukum dari awal startnya gitu, istilah mobil itu pemanasinnya ya dari awal itu. Ya artinya kan. Jadi jangan manas. Ya, tadi kan saya katakan. Jadi tidak persoalan gemuknya. Ya, mudah-mudahan ada penataan ini lagi, ada penataan kabinet merah putih yang endingnya 5 tahun ke depan itu masyarakat atau rakyat Indonesia itu bisa menikmati gitu, keceriaan, kemerdekaan kan gitu toh. Ya. Nah, tidak menjadi kungkungan seperti orde baru yang kemarin kan gitu. Kemarin ada pameran lukisan aja makanya itu kita berharap itu tidak terjadi. 5 tahun ke depan itu Prabowo akan membawa Indonesia yang lebih makmur. Kita berharap implikasi politik ini kalau saya melihat gini Mas Pak Joko. Ini sudah luar biasa rusak dalam tata strukturnya. Ini saya kasih contoh kejadian pemalsuan uang di perpustakaan Universitas Negeri di Makassar kan. Setelah pendalaman itu saya baca literasi, ini dalam rangka kepentingan menyiapkan untuk pilkada. Alasannya. Kembali lagi, kalau kita mentalnya sudah tidak bagus, gitu, ditambah sistem politiknya yang sudah tidak dikonstruksikan dalam rangka untuk kepentingan masyarakat secara luas, hanya mengedepankan sebuah kekuasaan, ya jangan harap ke depan akan baik. Kita akan mengandalkan jury time terus. Iya. Gitu. Makanya kalau kasus-kasus Makassar itu ya, kalau saya melihat, kalau dikatakan ini untuk kebutuhan pilkada, masa sih kita sebodoh itu dibodohin? Memang pilkada sampai 1.000 triliun gitu. Atau kabupaten. Dan ada surat berharga negara juga loh. Ya. Hampir 1 triliun. Ya. Artinya apa? Kalau saya menurut saya, ini tidak mungkin dia berdiri sendiri. Pasti melibatkan jaringan luar biasa. Kita tahu kan, beberapa tahun terakhir mungkin ya 5, 6, 7, 8 sampai 10 tahun terakhir itu, kalau kita mau terbuka, betapa Indonesia itu lahan paling bagus dalam pencucian duit. Dan itu bayangkan. Bahannya membuatnya kan mirip sekali. Mirip. Gitu. Sampai mesin ATM itu kan tidak bisa mendeteksi itu palsu atau tidak palsu. Iya, jadi X-ray itu sinar ultraviolet. Sampai nggak bisa membedakan kok warna birunya termasuk benangnya, dan dia kerjasama dengan berbagai. Saya melihat ini bukan sekedar kriminal biasa. Kalau menurut saya ini. Logikanya di mana? Maksudnya saya itu dari awal judulnya mau nyiapkan untuk pilkada. Ngapain pilkada sampai 1.000 triliun gitu kan? Kalau yang model-model begini kita perlakukan seperti Cina aja, Mas. Hukuman mati. Hukuman mati. Itu selesai. Ya makanya Pak Joko, Mas Wahyudi, untuk tadi kabinet Indonesia Merah Putih ya, itu kita berharap nanti ada ending 5 tahun yang ke depan itu rakyat Indonesia menikmati kegembiraan, kemerdekaan. Jangan 5 tahun ke depan ya mulai secepatnya ini. Karena Mas Tus ini karena kan partai politik ini. Dorongan partai politik ini yang sangat kencang ini. Enggak juga. Gitu. Sistem presidensial itu, Mas. Itu di tangan presiden, Mas. Mau buat apa saja silakan gitu loh. Tapi jangan ngomong saya akan berantas korupsi bersana. Loh, bentuknya apa? Yang diucapkan nih kalau dia mengambil kebijakan, bentuk kebijakannya apa gitu kan? Harus real gitu loh. Ya kita berharap, makanya kan tadi karena sudah 35-an kementerian ya 35 kementerian ini 48 bisa 48 malah 48 ini bekerja secara maksimal. Ide-ide masyarakat, ide-ide Mas Joko, ide-ide Mas Wahyudi itu bisa terakomodasi, sehingga tadi
koruptor di Indonesia akan semakin hilang. Yakin. Gitu. Ya kita kan punya keyakinan maksudnya kan gitu. Nah, tapi itu harapan kita. Pokoknya kita berharap Prabowo Subianto selaku presiden kita mampu membenahi, membawa Indonesia lebih maju lagi.